Selamat datang kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua di event Lintas Teknologi Solution Day 2021. Senang sekali saya Rama Christian selaku Cisco Security BDM dari ECS menyambut Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Adapun materi presentasi yang akan saya bawakan pada hari ini adalah Secure Email Communication to Keep the Business Moving. Kita akan melihat bagaimana cara Cisco Security akan mengamankan email solution yang Bapak dan Ibu punya, khususnya email yang berbasis cloud. Jika ada pertanyaan di sesi ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua bisa mengetikkan pertanyaan tersebut di kolom chat yang sudah disediakan. Saya akan memulai presentasi saya pada hari ini. Oke, pada slide ini kita bisa melihat bahwa email is the number one attack vector menurut Cisco. The easiest way for attackers to breach our network. Jadi kalau kita berbicara mengenai pengamanan dari sisi network sendiri, biasanya kita menggunakan firewall. Dan jika kita berbicara soal firewall, di pasar sana ada berbagai macam range firewall dengan brand yang berbeda-beda dan price range yang berbeda-beda juga. Dan di setiap firewall tersebut mempunyai fitur yang mumpuni juga. Jadi akan take time sekali untuk para hacker atau threat actor membobol parameter network kita dari pintu depan, yaitu dari firewall kita. Sehingga salah satu celah yang digunakan oleh threat actor atau para hacker ini adalah melalui email. Di sini kita bisa melihat ada 3 hal yang biasanya terjadi jika email kita di-breach oleh hacker atau threat actor. Yang pertama adalah ransomware, di mana para threat actor dan hacker ini mengirimkan suatu file ke endpoint kita, dan endpoint kita akan di-lock oleh si hacker atau threat actor tersebut. Sehingga kita harus mengirimkan sejumlah ransom yang biasanya berbentuk Bitcoin kepada si hacker tersebut untuk mereka dapat membukakan atau men-unlock endpoint kita. Ini bisa berupa laptop, PC, server, ataupun storage. Hal selanjutnya yang terjadi adalah BEC, di mana ada file yang seharusnya tidak keluar dari parameter network kita, seperti contohnya kalau di bank ada data karyawan, data-data rekening, jumlah saldo, dan lain sebagainya yang seharusnya tidak keluar dari parameter bank tersebut, tapi dicuri oleh si hacker atau threat actor melalui email. Dan yang terakhir adalah phishing, di mana si hacker atau si threat actor tersebut melakukan forge email, di mana mereka membuat email yang ditujukan untuk melancarkan serangan baik berupa ransomware atau melakukan BEC ke company kita. Cisco Email Security, the first layer of defense against threats. Jadi di slide ini kita bisa melihat ada 3 hal yang harus kita proteksi ketika kita berbicara soal email. Yang pertama adalah sender, di mana kita harus memastikan bahwa domain dan address dari pengirim match satu dengan yang lainnya, sehingga tidak terjadi spoofing di poin ini. Selanjutnya adalah attachment, di mana kita harus memastikan bahwa attachment yang dikirimkan melalui email yang kita terima itu adalah clean file. Atau jika si attachment tersebut mengandung URL, kita harus memastikan bahwa URL yang ditaruh di attachment tersebut adalah clean dan tidak meredirect user kita ke website yang mempunyai reputasi yang buruk. Yang terakhir adalah URL yang ada di badan email itu sendiri. Kita harus memastikan bahwa link tersebut adalah link yang bersih dan link web yang mempunyai reputasi yang baik. Ada 3 hal yang ditawarkan oleh Cisco Email Security. Yang pertama adalah Comprehensive Threat Intelligence. Ini lebih berbicara mengenai bagaimana backend dari Cisco Email Security itu sendiri. Yang kedua adalah Advanced Threat Protection. Ini lebih berbicara bagaimana cara Cisco mengamankan serangan dari luar ke parameter network kita. Dan yang terakhir adalah Effective Data Protection. Di sini kita akan melihat bagaimana cara Cisco memproteksi sehingga file yang ada di parameter network kita yang seharusnya tidak keluar tetap di dalam. Tapi jika memang si file tersebut harus keluar, perlindungan apa yang Cisco bisa berikan? Oke, hal pertama mengenai Comprehensive Threat Insight with Talos. Talos adalah threat intelligence non-government yang terbesar saat ini. Jadi kalau kita berbicara mengenai threat intelligence,
tiap vendor security pasti memiliki threat intelligence mereka masing-masing. Dan Talos merupakan threat intelligence non-government nomor 1 saat ini. Jadi tiap hari Talos ini men-scan lebih dari 1,5 billion daily malware sample per hari, lebih dari 600 billion daily email message, dan lebih dari 16 billion daily web request. Jadi untuk database malware, email, dan URL yang terjadi di luar sana, Talos memiliki database yang sangat lengkap. Hal selanjutnya yang Cisco tawarkan adalah Advanced Threat Protection. Ini berbicara mengenai bagaimana Cisco melindungi serangan dari luar untuk tidak masuk ke parameter network kita melalui email. Jadi, Talos dengan database-nya ini akan meng-enhance semua fitur security yang dimiliki oleh Cisco Email Security. Mulai dari yang pertama adalah Sender Reputation Filtering, di mana kita bisa meng-create satu threshold antara minus 10 sampai plus 10. Kita bisa membuat threshold kalau domain yang mau kita terima adalah dengan reputasi di atas plus 8. Jadi, semua domain yang berada di bawah plus 8 bisa kita drop. Yang selanjutnya adalah anti-spam, di mana Cisco cukup confidence dengan anti-spam yang mereka punya. Cisco mengklaim bisa mendeteksi spam dengan ketepatan di 99,99%. Jadi jika ada spam yang masuk ke parameter network kita, ada dua opsi yang bisa kita lakukan. Kita bisa drop atau karantin. Fitur selanjutnya yang dimiliki oleh Cisco Email Security adalah antivirus, di mana jika ada virus yang masuk ke parameter network kita mempunyai dua action, yaitu di drop atau di karantin. Fitur selanjutnya yang dimiliki oleh Cisco Email Security adalah AMP, di mana dalam AMP ini terdapat sandboxing. Jadi, jika ada file yang sifatnya zero day threat atau tidak ada signature-nya sama sekali, Cisco melalui threat grid bisa membuka si file tersebut dan melihat kalau si file tersebut adalah good file, dia akan biarkan lewat ke network kita. Tapi jika file tersebut adalah bad file, kita mempunyai opsi untuk drop dan karantin. Fitur selanjutnya adalah Gray Mail Detection, di mana Cisco Email Security bisa memilah antara email yang bersifat marketing atau iklan dengan email yang memang benar-benar kita pakai untuk pekerjaan kita. Fitur selanjutnya adalah Outbreak Filter, di mana Cisco bisa mendetek URL yang ditaruh di badan email ataupun di-attach di email yang dikirimkan kepada kita. Untuk Outbreak Filter, kita mempunyai opsi untuk karantin dan rewrite. Dan yang terakhir, Cisco mempunyai fitur real-time URL analysis, di mana ketika kita mengklik satu URL yang mempunyai reputasi yang buruk, maka Cisco bisa melakukan blocking terhadap konektivitas tersebut. Effective Data Protection, ini akan berbicara mengenai bagaimana Cisco melindungi file yang seharusnya tidak keluar dari parameter network kita untuk tetap di dalam. Ada dua hal yang Cisco tawarkan. Yang pertama, Cisco mempunyai fitur DLP, di mana kita bisa melakukan locking terhadap file atau email yang keluar dari parameter network kita. Kita bisa melakukan locking di keyword. Misalnya, kita tidak mau ada kata-kata faktur atau nama nasabah atau nomor rekening yang tertera di email yang keluar dari parameter network kita. Kita bisa melakukan blocking tersebut. Hal selanjutnya adalah jika memang file tersebut harus keluar, Cisco mempunyai fitur untuk mengenkripsi, sehingga si penerima email tersebut adalah benar-benar orang yang kita tuju, sehingga pengiriman email tersebut akan sampai secara aman. Untuk skenario deployment sendiri, Cisco mempunyai 4 opsi. Yang pertama adalah cloud, di mana jika Bapak atau Ibu sudah bermigrasi ke Office 365 atau G Suite, Cisco Email Security ini bisa langsung terintegrasi dengan solusi tersebut. Atau jika Bapak dan Ibu mempunyai email yang di-host on-prem, hal tersebut juga bisa diintegrasikan dengan cloud deployment. Yang kedua adalah virtual deployment, di mana Bapak atau Ibu tidak perlu lagi membeli hardware terpisah. Jika Bapak atau Ibu mempunyai server dan VM yang memang tidak terpakai, server dan VM tersebut bisa kita gunakan untuk meng-host Cisco Email Security
ini. Yang Bapak atau Ibu perlu beli hanya license-nya saja. Yang ketiga adalah hybrid, di mana jika Bapak atau Ibu masih menghost email on-prem, tapi sebagian dari user sudah migrasi ke cloud, nah dua hal ini bisa dikombinasikan lewat hybrid deployment. Yang terakhir adalah on-premise deployment, di mana Bapak dan Ibu akan membeli hardware terpisah yang akan menghost solusi ini, dan juga membeli license security-nya secara terpisah. Cisco Email Security ini bisa langsung diintegrasikan dengan Office 365. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Yang perlu kita lakukan adalah hanya meredirect MX dari Office 365 Exchange ini yang sebelumnya ke internet luar secara langsung, kita redirect ke Cisco Email Security terlebih dahulu untuk Cisco Email Security melakukan scanning terhadap paket yang keluar dan masuk. Untuk market positioning sendiri, menurut Radicati, Cisco berada di posisi top players, menjadikan Cisco sebagai leading pada pasar secure email gateway. Demikian presentasi dari saya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, jangan lupa untuk mengetik di kolom chat yang sudah disediakan. Terima kasih atas atensi dan perhatian Anda.